Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit video jelek jeduk di aplikasi Leakmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik beatnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi, udah aku sediain. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk ke bagian awal video di detik 00.00. Lalu di sini kalian bisa langsung aja klik yang tanda plus. Lalu kalian bisa pilih yang media. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto kalian atau foto kalian yang pertama. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja panjangin fotonya sampai detik 15.12. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian bisa langsung aja zoom fotonya jadi 1600 atau kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri. Lalu setelah itu kalian bisa masuk di detik 01.22. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi 1140 atau kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah, dan kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa langsung aja kembali, kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di resource your web, cari efek yang namanya Upin ataupun Tiles, klik yang pengaturan standar. Dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Lalu di bagian sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi. Kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian bisa atur jadi 30. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun, klik yang pengaturan standar. Dan di bagian frekuensinya ubah jadi 0,50 Hz, masuk di bagian sudut 1, atur jadi negatif 4,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut yang kedua, kalian bisa atur jadi 4,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, di sini aku mau cek dulu. Nah, kalau udah sesuai, kalian langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out. Lalu di bagian outnya, kalian bisa ubah jadi 0,00 dan bagian in-nya kalian bisa atur jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja masuk di bagian detik 13.14. Kalian tambahkan foto yang kedua. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja panjangin sampai detik 17.10. Nah, lalu setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam detik 15.12. Kalian bisa potong, masuk di foto bagian awal, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key. Setelah itu di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya luma key, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian masuk di detik 15.08, kalian bisa kasih keyframe di situ, biarin jadi 0,000. Lalu kasih keyframe di bagian awal, dan di sini kalian bisa atur jadi 1,000. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik foto yang ada di belakang. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian bisa kasih keyframe di detik 15.27 sama di akhir. Lalu di detik 16.03 nya kalian bisa atur jadi 1410. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di detik beat yang selanjutnya, kalian atur jadi 1815.
Lalu kalian bisa masuk di detik bit yang selanjutnya. Di sini kalian bisa atur jadi 1435 atau kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah dan kalau udah selesai kalian bisa masuk di foto detik 15.27, kalian bisa balik secara horizontal. Lalu juga di detik 16.18. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto bagian awal, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Nah setelah itu kalian masuk di bagian warna dan cahaya, kalian tambahkan efek namanya paparan atau exposure gambar. Lalu di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian biarin jadi 0,00. Buat yang di awal ubah jadi 1,00 atau 1,15, terserah kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya transformasi raster, klik yang pengaturan standar. Nah kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 2,00 atau kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri. Nah setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian alpha, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian biarin jadi 100% dan kalian kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0%. Lalu di fill-nya kalian atur jadi 100%. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja cek. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja masuk ke dalam foto selanjutnya, foto bagian kedua, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya upin dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ayun. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1, kalian bisa atur jadi negatif 2,5 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut yang kedua, kalian atur jadi 2,5 derajat. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Kalian klik yang pengaturan standar, setelah itu kalian masuk di bagian sudut dan kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude-nya, kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 100. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di bagian move atau transform, kalian tambahkan efek yang namanya pemindahan acak, klik ya pengaturan standar. Kalian masuk di bagian magnitude-nya, kasih keyframe di bagian tengah, kalian bisa ubah jadi 0 dan bagian di awal di sini kalian bisa ubah jadi 650. Nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa fullin semuanya, fullin semua kurvanya kayak gini. Dan setelah itu kalian masuk di bagian scatter, kalian kasih keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi 0%. Lalu kalian kasih keyframe di bagian awal dan di sini kalian bisa ubah jadi 200%. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa fullin semua kurvanya kayak tadi. Nah dan kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek. Dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya paparan gamma di warna dan cahaya. Nah setelah itu di bagian exposure-nya kasih keyframe di akhir, lalu buat yang di awal ubah jadi 1,00 atau sesuaiin sama foto kalian. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa langsung aja kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak di bagian blur dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja klik yang tanda tumpuk. Lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa klik foto di belakangnya sampai berwarna hijau dan kalian bisa tambahkan efeknya di foto yang selanjutnya. Nah lalu setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto di detik 17.10. Kalian bisa klik tanda plus, pilih media, tambahkan foto yang ketiga. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 19.07. Lalu kalau udah gitu kalian bisa langsung aja masuk di bagian move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di akhir sama di bagian awal. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 18.23 dan di sini kalian bisa atur jadi 1680 atau kalian sesuaiin sama foto kalian. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal sama di akhir, kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik 18.23 atur jadi 13 derajat. Kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin.
Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai fotonya habis. Nah dan setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di bagian foto kedua bagian awal. Nah di sini kalian bisa klik efek dan kalian bisa salin efeknya. Setelah itu kalian bisa tempelkan di foto awal bagian ketiga di detik 17.10. Nah oke, setelah itu di sini kita bisa cek dulu. Nah di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya upin ataupun tiles, dan kalian bisa aktifkan efek mirrornya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa naikin efek upin ke bagian paling atas. Kalau udah sesuai, kalian bisa masuk di bagian foto selanjutnya. Lalu kalian bisa pilih bagian efek dan kalian bisa klik tambahkan efek. Setelah itu di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya upin ataupun tiles, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya cermin di bagian distortion wrap ataupun mirror. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 100%, dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 0,0%. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertahanan keyframe, dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate. Klik yang pengaturan standar, dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian frekuensi. Kalian atur jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Oke, lanjut kalian bisa masuk di bagian magnitude, dan kalian kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0, buat yang di awal ubah jadi 110. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Nah di bagian exposure-nya kalian kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0,00, dan bagian di awal kalian bisa kasih keyframe. Kalian atur jadi 1,00 atau kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja klik yang tambahkan efek lagi. Lalu kalian masuk di distortion wrap, tambahkan efek yang namanya remas. Dan setelah itu di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Lalu di bagian kekuatan kasih keyframe di bagian awal sama di akhir ubah jadi 0,02, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah ubah jadi negatif 0,03. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva bagian keempat di bagian awal sama di akhir. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa cek dulu. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih yang salin efek, dan kalian tempelkan di detik 18.16. Kalian tempel efek, lalu kalian kembali di detik 18.02, kalian tempelkan efeknya. Masuk di bagian cermin, kalian ubah keyframe yang di awal sama di akhir. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, dan setelah itu kalian salin efeknya, dan kalian bisa tempelkan di foto paling akhir di detik 18.23. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian langsung aja masuk di detik bit yang selanjutnya di detik 19.07, dan kalian tambahkan foto yang terakhir atau foto yang keempat. Kalian panjangin sampai detik 21.26. Nah lalu setelah itu kalian bisa potong di detik 19.22, dan kalian bisa pilih foto yang di belakang, masuk di move dan transfer bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir biarin jadi 1078. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 21.04. Kalian bisa zoom jadi 1730 atau kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah dan kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 19.22, kalian bisa balik secara horizontal. Lalu di detik 20.12 kalian balik secara horizontal. Lalu di detik 21.04, selanjutnya di detik 21.15, dan terakhir kalian bisa langsung aja masuk di bagian foto kedua bagian awal atau foto kedua pertama. Nah di sini kalian bisa klik efek, dan kalian bisa salin efeknya. Lalu kalian bisa masuk di foto selanjutnya, dan di sini kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Lalu kalian bisa masuk di foto detik 19.07, kalian bisa tempelkan efeknya. Kalian klik efek, klik yang titik 3, pilih yang tempel efek.
Setelah itu kalian bisa klik foto di belakangnya yang lama sampai berwarna hijau di bagian kiri. Kalian bisa klik semua foto yang ada di belakangnya sampai selesai. Kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, dan di sini kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek. Lalu kalian bisa pilih yang tempel. Nah, jadi kayak gini kalian bisa lihat dulu. Nah, dan kalau udah selesai atau kalau udah sesuai, kalian masuk di detik 21.26, kalian klik tanda plus, pilih yang kotak. Itu kalian bisa klik yang titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi, potong di detik 22.11, dan kalian masuk di bagian color and fill, masuk di bagian ketiga. Untuk warna yang pertama kalian ubah jadi warna putih, dan yang terakhir ubah jadi warna hitam. Kalian klik yang lingkaran di bagian tengah. Nah, setelah itu kalian bisa tarik warna putih di bagian pojok kiri atas ke tengah. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 0%. Nah, kalau udah gitu, di sini kalian bisa cek video foto terakhir. Nah, kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa cari detik 14.03. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja pilih yang tanda plus. Lalu di sini kalian bisa pilih yang bentuk kotak. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Dan di sini kalian bisa potong di detik 15.27, dan kalian potong di bagian tengah di detik 15.12. Kalian klik yang di bagian awal, klik efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya sel latar belakang. Setelah itu di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin, dan kalian bisa aktifkan mirrornya. Setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion warp, tambahkan efek lengkungan gelombang. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian tahapnya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,66 atau 0,66. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhirnya, ubah jadi 2,00. Di bagian awal ubah jadi 0,66, dan di bagian akhir ubah jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe, dan kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa full in. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian masuk di bagian sudut, dan setelah itu kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian jarak, dan di bagian jaraknya kalian atur jadi 8,5. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 4,0, dan bagian di awal ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian full in. Setelah itu kalian bisa klik titik 3, dan kalian bisa gadakan. Lalu kalian klik yang di bagian bawah, kalian masuk di bagian sudut, dan kalian bisa ubah jadi 25,0 derajat. Nah, kalau udah selesai, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik titik 3 di bagian pojok kiri bawah, kalian bisa salin efek, dan kalian tempelkan di persegi panjang selanjutnya. Kalian klik efek, dan kalian bisa pilih yang tempel efek. Kalian hapus lengkungan gelombang bagian bawah, kalian masuk di bagian lengkungan gelombang, dan di sini kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian full in. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian bisa ubah keyframe yang di awal sama yang di akhir. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian full in. Kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombangnya. Kalian klik yang di bagian bawah, masuk di bagian sudut, dan kalian bisa ubah jadi 25,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa cek dulu. Nah, oke, kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa langsung aja klik yang kedua persegi panjangnya, dan kalian bisa pilih yang tanda tumpuk, pilih yang salin dua layar. Setelah itu kalian bisa cari detik 18.16. Kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel dua layar. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik 19.07. Kalian klik persegi panjang awal, masuk di bagian logo waktu, dan kalian potong di bagian akhir. Untuk persegi panjang keduanya kalian geser ke bagian awal. Nah, kayak gini. Kalian bisa cek dulu. Oke, nah kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video, klik yang tanda plus. Lalu kalian bisa pilih yang kotak, kalian klik yang titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Dan di sini kalian bisa gandakan satu layar sampai jumlahnya jadi 4. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa pilih yang paling bawah, kalian klik efek, klik tambahkan efek.
Lalu kalian bisa tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian warna dan cahaya, pilih paparan atau exposure gamma. Dan di bagian exposure-nya ubah jadi negatif 0,75. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang perbedaan. Kalian klik yang subtract. Lanjut kalian masuk ke dalam persegi panjang bagian kedua, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di matte or max or key, cari efek yang namanya vignette ataupun skema, pilih yang pengaturan standar. Nah setelah itu kalian bisa masuk di bagian filternya. Nah di sini kalian bisa fullin jadi 1,000, masuk di bagian kekuatan kalian fullin juga jadi 1,000, dan di bagian T-nya kalian atur jadi 50. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang kontras dan kalian bisa klik yang overlay. Setelah itu kalian bisa pilih yang persegi panjang bagian ketiga, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Nah di exposure-nya ubah jadi negatif 0,80 atau negatif 0,80. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya Gaussian blur dan setelah itu di bagian kekuatannya ubah jadi 0,500. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang perbedaan, pilih yang subtract, dan kalian masuk di bagian bersih panjang paling atas, masuk di color and fill, pilih yang bagian warna putih. Dan kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang kontras dan kalian bisa pilih yang overlay. Nah kalau udah kita cek, sebelumnya kalian masuk di persegi panjang bagian kedua, masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga, pilih yang lingkaran di bagian tengah. Untuk warna pertamanya kalian bisa ubah jadi warna putih dan warna selanjutnya kalian bisa ubah jadi warna hitam. Nah setelah itu warna putihnya kalian bisa ketengahin ke bagian tengah. Lalu warna hitam di pojok kanan bawahnya kalian bisa tarik sampai ke bawah. Pokoknya sampai hitamnya memudar. Nah kalau udah sesuai kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa panjangin ke 4 persegi panjangnya sampai selesai atau sampai di bagian akhir video. Nah kalau udah selesai kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video dan di sini kalian bisa putar videonya dari awal. Nah kalau udah gitu, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.